Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rotila dengan NIM 2405 1204 153 dari kelas Teknik Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dynamic routing atau routing dinamik. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringan. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Tujuannya yang pertama yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik, dan yang kedua yaitu mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracker. Di sini saya akan melakukan percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum jaringan routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router, yang masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar ini. Langsung saja, yang pertama kita akan men-setting IP yang pertama dengan PC0. IP-nya seperti ini, lalu subnet mask, default gateway. Selanjutnya PC1. IP-nya seperti ini dengan IP 192.168.1.65 dengan default gateway 192.168.1.126. Selanjutnya PC2 seperti ini. Dengan IP address yaitu 253 dan default gateway 254. Selanjutnya beralih pada router. Router yang pertama yaitu router 0. Di sini jika ada statik, kita hapus dulu semua statiknya. Kita tambahkan RIP ini 12.0.0.0, 13.0.0.0, 192.168.1.0. Di sini kita tidak lupa untuk men-setting ini. Settingannya sama seperti routing. Ini serial. Selanjutnya kita beralih pada mohon maaf, sepertinya ada kesalahan. Setelah kita menambahkan RIP, kita ke CLI. Di sini kita tuliskan auto summary dan version 2. Selanjutnya kita pergi ke config lagi, global, lalu setting, lalu save. Selanjutnya pada router kedua dengan nama router 1. Tidak lupa kita menghapus statik dulu jika ada statiknya. Lalu menambahkan RIP ini. Dan jangan lupa fast Ethernet, serial. Selanjutnya kita pergi ke CLI dan menambahkan seperti tadi. Auto summary dan version 2.
Selanjutnya pergi ke config, global setting, lalu save. Sama seperti kita mengatur pada router 0. Selanjutnya pada router 3, jika ada statik, hapus dulu statiknya. Kita tambahkan RIP ini. Selanjutnya fase Ethernet tidak lupa, dan serial kita juga atur. Selanjutnya ke CLI, kita menambahkan seperti tadi, no auto summary dan version 2. Selanjutnya pada ke global setting lalu save. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, kita tekan tombol Alt plus S. Di sini kita akan merestart dulu seluruh konfigurasi device-nya. Kita tunggu sampai kembali hijau. Sudah hijau. Ini gunanya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router. Kita masukkan perintah seperti ini. Kita coba pada router 1, CLI. Kita ke CLI, kita tambahkan show IP route, enter. Selanjutnya di sini kita akan pindah ke mode simulasi lalu membuat skenario. Yang pertama kita kirimkan paket Simple PDU dari PC0 ke PC1. Di sini jangan lupa filternya itu XMP. Lalu kita jalankan. Di sini dari router 1 dari PC0 ke PC1 berhasil. Selanjutnya PC1 ke PC3, PC0 ke PC2. Kita jalankan. PC0 ke PC2 kita jalankan.
Di sini dari PC0 ke PC2 berjalan dan berhasil dari PC3 dikembalikan ke PC1. Selanjutnya kita akan mengirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita lihat. Di sini dari server 1 akan dikembalikan lagi ke PC1 dan berhasil dikembalikan ke PC1. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Dari PC1 dikembalikan lagi ke PC3 dan berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Dari PC3 berhasil dikirim ke PC2. Selanjutnya akan dikembalikan lagi ke PC3. Dan di sini percobaannya juga berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita lihat jalannya. Dari router 2 dikirim ke router 3, lalu dikirim ke server 1, dan server 1 mengembalikannya pada PC3. Percobaan ini juga berhasil. Percobaan selanjutnya dari PC3 ke server 2. Ke server 2, kita lihat. Di sini juga berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Percobaan ini juga berhasil. Selanjutnya server 1 ke PC1. Dan percobaan ini juga berhasil. Karena dapat dikembalikan lagi dari router 3 ke server 1. Percobaan yang selanjutnya yaitu dari server 1 ke PC2. Server 1 ke PC2. Kita amati jalan PDU-nya. Dan percobaan ini juga berhasil. Percobaan terakhir yaitu server 1 ke PC3. Dari router 3 dikirim ke router 2, lalu dikirim ke PC3. Selanjutnya dari PC3 dikembalikan ke router 2, lalu melewati router 3 dan dikembalikan lagi ke server 1. Dan percobaan yang terakhir ini juga berhasil. Baik, selanjutnya kita kembali ke real time.
Di sini kita akan coba men-setting kira-kira dari server 1 ke server 2 lalu ke PC 3. Seperti ini. Di sini kita akan menghubungkan seperti ini. Lalu selanjutnya sekiranya seperti ini cara menghubungkannya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba memutus tali routing, kabel routing yang menghubungkan antara routing pertama dan routing ketiga dengan cara yaitu kita off-kan serial. Di sini jaringannya sudah terputus. Guna memutuskan ini untuk menghubungkan jaringan secara maksimal. Kita dapat menunggu 15-20 menit agar kita tahu bagaimana jalan jaringan terhubung. Mungkin ini saja yang dapat saya praktikumkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.